Teman-teman sekalian, kembali saya berbagi tips belajar mudah makro VBA. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana kita membuat tab ribbon menggunakan custom editor. Jadi kita sudah pastikan teman-teman menginstal custom editor, dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah tab bawaan teman-teman, adalah tab bawaan Excel. Namun di sini kita ingin membuat tab baru buatan sendiri. Ini adalah tampilannya. Jadi tampilannya ini kita terdiri dari satu tab, kemudian terdiri di dalam tab ini terdiri dari satu grup ya teman-teman. Jadi grup di sini yang kita beri nama dengan label keuangan. Jadi tab pertama yang kita buat ini, kita buat tabel dengan nama di sini, labelnya nama yang kita buat di sini adalah itu aplikasi manajemen. Jadi sebagai contoh, teman-teman bisa ganti saja sesuai apa yang menjadi keperluan kita. Kemudian untuk posisinya berada di insert after ya, jadi setelah tab home. Jadi posisi berada setelah tab home ini. Kalau apabila tidak diisi maka akan berada di posisi paling belakang ya teman-teman. Ini adalah tab yang kita buat. Kemudian untuk ini adalah untuk insert Office 2010 ya teman-teman, bisa yaitu untuk 2006, tulis 2006 ya. Kemudian untuk ribbon alnya false, jadi kalau false berarti tampil semua ya teman-teman. Jadi di sini tampil semua. Seandainya teman-teman hanya ingin tampilkan tab yang kita buat saja, maka tab-tab yang ada bawaannya di sini kita kasih true ya. Ini true kuncinya di sini. Ini adalah tab teman-teman. Jadi tab ini di dalam tab ini ada grup, kita buat grup namanya keuangan warga. Ini kita tulis dengan nama keuangan warga. Itu kita tinggal ganti saja labelnya, artinya label yang muncul di sini. Ini adalah kita tinggal ganti. Yang pertama adalah grup. Ini kita buat satu grup teman-teman. Jadi satu grup maka akan diakhiri dengan grup ya teman. Jadi setiap grup kita buat grup ide diakhiri dengan grup, kemudian tab yang kita buat diakhiri dengan tab. Nah, kemudian alt tab pertama kita membuat harus diisi dengan alt tab, maka diakhiri dengan alt tab. Ini ada urutannya dari atas, kemudian ini tutupnya dari bawah, alt tab, kemudian tab, kemudian grup. Untuk ikon yang pertama adalah C1, kemudian kedua C2, 3, 4 dan 5. Di sini adalah ikonnya teman-teman. Yang pertama itu labelnya sesuaikan saja di sini, karena di sini kita tulis label C1, kemudian C2, C3, C4, C5, maka di sini tampilnya C1, 2, 3, 4, 5. Kemudian image ISO-nya ini sesuai dengan bawaan Excel. Jadi nanti kalau kita tulis ini muncul seperti ini, kemudian tulis ini kita muncul seperti ini. Bawaannya tinggal kita tulis saja. Jadi nama ikonnya di sini, image ISO-nya. Jadi banyak image ISO yang nanti bisa digunakan. Namun untuk sementara kalau mau belajar ini untuk biar sama dulu, tidak menjadi masalah teman-teman. Kemudian untuk ini perintah idenya ini intinya tidak boleh sama, misalnya command button 1, command button 2, command 3, 4 dan 5. Jadi button idenya dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Di sini ada 5 teman-teman. Kemudian untuk perintah ini adalah on action-nya adalah modul yang akan dibuat sesuai dengan on action yang ada, kemudian menuju ke set mana. Jadi kalau ini adalah perintah 1, perintah 2 tidak boleh sama karena kita akan mengacu pada set yang berbeda-beda. Nah, seperti contoh di sini misalnya untuk perintah 1, jadi di sini yang lainnya sama, tinggal ininya saja yang diganti.
sheetnya saja yang diganti teman-teman. Jadi tidak perlu kita tidak perlu cek lain, ya, hanya di sini saja yang kita ganti dengan di sini. Kemudian untuk perintah 1 di sini perintah 2. Untuk ini maksudnya untuk modul kedua. Jadi nama on ASIN-nya perintah. Kemudian set yang dituju tinggal ganti saja set yang dituju. Ini adalah modulnya, jadi 2 perintah harus dibuat 2 modul, gitu teman-teman. Kemudian untuk sisi ini ukurannya kalau besar jadi large, bisa besar, kalau besar ini large, kalau normal bisa dengan normal tulis agak kecil-kecil ikonnya, jadi sini besar, kita isi dengan large jadi ikonnya besar. Kalau kita kasih normal maka di sini akan kecil-kecil. Ini untuk dalam satu grup teman-teman, yaitu grup keuangan. Jadi kita berada dalam satu grup keuangan, telah menampilkan 3 ikon, jadi semua sheet ini adalah hyperlink dengan langsung tampil setelah tab kita klik langsung tampil. Jadi ada 5 di sini, kita buatkan untuk contohnya saja. Kemudian yang kedua kita akan buat drop down, ya. Drop down di sini misalnya lihat pengetahuan akan ada menu. Jadi kita di sini mengklik akan muncul menu, kemudian di sini klik juga muncul menu. Misalnya bikin menu satu menu di sini, yaitu menu nama mata pelajaran sebagai contoh saja. Jadi image isunya yaitu Excel. Jadi ini adalah masuk ke menu teman. Jadi kita tambah menu. Sini sudah selesai contohnya teman-teman. Untuk menu di sini saya buatkan contohnya. Yang intinya ini dulu pokoknya, ya, dari tab, alt tab, kemudian tab, kemudian grup, ditutupnya saja teman-teman. Jadi sudah, jadi itu paling utama. Karena kita mulai grup maka diakhiri grup dulu, kemudian mulai tab maka diakhiri dengan tab, alt tab diakhiri dengan alt tab. Kemudian untuk tambahannya di sini kita masih berada dalam satu grup. Ini grup, kemudian ini grup. Di dalam grup ini kita masih punya menu-menu yang lain. Kita ulangi kembali teman-teman bahwa kita di sini membuat menu, ya, menu dengan label nilai pengetahuan, kemudian label nilai keterampilan. Ini masih ada dalam satu tab. Cukup dengan menambah menu teman-teman. Jadi di sini yang sudah tampil ada 5. Kemudian kita buat dua menu, yaitu menu 1 dan menu 2 dengan label atau tag yang berbeda-beda. Jadi sini nilai pengetahuan, yang kedua adalah nilai keterampilan. Semua masih berada dalam satu tab teman-teman. Saya kebetulan sudah buatkan contohnya. Jadi pertama kita menempatkan separator, ya teman. Ini separator sebagai pemisah, ya, yaitu garis pemisah. Ini separator 1, kemudian ini adalah separator 2. Jadi separator 1 adalah untuk pemisah garis, yaitu pemisah antara menu 1 dengan menu 2. Yang jelas separatornya tidak boleh sama namanya teman-teman. Hanya di sini tulis separator 1, kemudian tutup lagi kita tulis dengan separator 2. Yang intinya separator itu tidak boleh sama juga. Untuk menu pertama kita tulis saja menu ID, kemudian tulis labelnya apa. Di sini kita tulis untuk membedakan bahwa ini menu pertama dan ini menu kedua. Jadi tidak boleh sama teman-teman. Tetap menu dibaca, namun harus ada ketentuan bahwa ini menu keberapa gitu. Yang jelas menunya namanya berbeda maksud saya. Kemudian untuk labelnya tinggal, yaitu tag yang tampil di sini kita beri label dengan nilai pengetahuan. Kemudian untuk menu kedua kita beri label dengan nilai keterampilan. Jadi itu saja kuncinya teman-teman. Kemudian untuk menu kita awali dengan menu, kita menu berapa buat menunya. Setelah menu maka diakhiri dengan menu. Jadi di sini ada 7 yang akan tampil dalam satu menu. Untuk menu 1
Misalnya ini adalah menu 1, jadi kita menampilkan 7 ikon ya teman-teman. Jadi 7 ikon yang di situ labelnya bisa diganti-ganti. Ini sebagai contoh saja, label pertama jadi sini bahwa label pertama itu agama, kemudian PPKN, kemudian Bina matematika sampai 7 teman-teman. Kemudian untuk on actionnya ini sama seperti yang di atas tadi, saya membedakan ya teman-teman. Jadi ini adalah modul yang akan digunakan untuk memanggil eduset kemana yang akan dituju. Jadi di sini saya contohkan yaitu pengetahuan 1, pengetahuan 2, dan pengetahuan sampai pengetahuan 7. Yang jelas intinya ini yang action ini tidak boleh sama juga dengan di tempat lain, maka di sini saya beri nama keterampilan 1, keterampilan 2 sampai keterampilan 7 ya teman-teman. Sehingga di sini pun juga berbeda teman-teman. Untuk button idenya A1 sampai H1, sehingga kita di sini bikin berbeda H2 sampai H2. Ini berbeda teman-teman. Untuk imagesonya file sub as, jadi kita menggegak dalam bentuk gambar Excel ya. Ini gambarnya Excel. Jadi ini bisa diganti-ganti gambarnya, tergantung ganti dengan imagesonya teman-teman. Jadi untuk menu langsung kita klik menu ide sehingga akan tampil seperti ini. Untuk menu 1, kemudian setiap menu diakhiri dengan menu. Demikian juga yang ini, menu pertama diakhiri dengan menu, kemudian menu kedua diakhiri dengan menu. Sehingga untuk di sini labelnya masih sama, jadi untuk label tidak menjadi masalah, boleh sama. Di sini untuk imagesonya boleh sama. Kemudian ini di sini berbeda-beda karena on actionnya ini harus berbeda karena akan menuju ke sheet yang berbeda juga. Jadi di sini on actionnya sama dengan yang sudah jelaskan sebelumnya. Untuk perintah 1, kalau untuk pengetahuan 1 tinggal di sini saja ganti menuju ke sheet berapa. Nah, seperti itu. Yang ini sebagai contoh saja. Jadi yang kita ganti adalah pengetahuannya dengan alamat selnya, alamat sheetnya maksud saya, alamat sheet yang akan dituju. Jadi untuk di sini kita untuk perintah misalnya 5, berarti kita bikin modul 5 akan menuju ke 5 sheet. Demikian juga untuk menu 1 ada 7. Menu 1 ada 7, maka kita akan membuat modul panggilnya 7, yaitu 7 pengetahuan 1, pengetahuan 2 sampai seterusnya. Yang menu juga 2 adalah kita bikin juga ide untuk modul panggilnya adalah 7 karena tampilan ini sesuai dengan on action ya teman-teman. Jadi intinya cukup mudah bahwa dalam satu grup ini kita isi dengan langsung tampil. Jadi ini langsung tampil, kemudian ini diisi menu, maka akan tampilannya menjadi drop down ya teman-teman. Ini drop down yang pertama, kemudian ini actionnya akan sesuai dengan modul yang disimpankan. Jadi tinggal buat modulnya saja. Kemudian ini juga sama seperti itu adalah menu kedua. Sehingga di sini menu kedua kita bikin menu dan diakhiri dengan menu. Jadi cukup, mudah-mudahan teman bisa dipahami, teman-teman bisa dipahami. Ini tanpa menu langsung muncul, masih dalam satu grup, kemudian ini adalah grupnya, kemudian masih berada dalam satu tab, kemudian masih dalam satu grup. Kalau ini tabnya tetap, grupnya nambah, tinggal di copy dari grup ini teman-teman, kemudian di copy grup ini, kemudian ditambahkan di insert di bawahnya. Namun pastikan setiap membuat grup ditambah lagi grup di sini. Jadi sama dengan ini, kalau di sini menu, kita buat menu maka diakhiri dengan menu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.